Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiah, absen 30 dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan menyajikan video tanggapan saya mengenai pembelajaran sejarah kemarin. Yang pertama, kita akan membahas tentang alasan Bapak B.J. Habibie melepaskan Timur Timur dari Indonesia. Alasan mendasar yang disampaikan adalah karena setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Setelah 23 tahun bergabung dengan Indonesia, rakyat Timur Timur memilih menentukan jalannya sendiri. Melalui jajak pendapat pada 30 Agustus 1999, sebanyak 78,5% masyarakat Timur Timur menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas. Semua mengharapkan melalui jalan ini, permasalahan Timur Timur yang sudah sekian lama berlarut-larut dan yang menjadi beban di atas pundak bangsa Indonesia akhirnya dapat diatasi. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa bukanlah Timur Timur atau rakyat Timur Timur yang menjadi beban, tetapi permasalahan Timur Timur di forum-forum internasional. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang kontroversial Gus Dur selama menjadi presiden. Yang pertama, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Sosok yang baru menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 1 bulan ini langsung mencoba merombak tatanan pemerintahan. Perombakan itu dilakukan dengan membubarkan 2 departemen besar, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Padahal kedua departemen itu sudah berdiri sejak pemerintahan Presiden Soeharto dan Presiden Habibie. Yang kedua, mengubah keformalan Istana Kepresidenan. Seperti yang kita tahu, bahwa Istana Kepresidenan memang syarat akan suasana yang formal bahkan sakral. Namun di kepemimpinan Gus Dur, mindset tersebut berubah. Gus Dur sering menerima tamu yang datang dari berbagai kalangan. Yang ketiga, ancaman membubarkan parlemen. Satu lagi kebijakan Gus Dur yang paling kontroversial sepanjang sejarah. Beliau mengeluarkan ancaman untuk membubarkan parlemen di akhir masa jabatannya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang telah menjadi wilayah Malaysia pada tahun 2002. Penyebabnya adalah karena kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap 2 pulau tersebut. Maka dari itu, secara de facto dan de jure, wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi milik Malaysia. Persengketaan ini sebetulnya sudah dimulai dari 1967. Pulau ini telah didaftarkan pada masing-masing batas Indonesia dan Malaysia. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia. Karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan 2 pulau ini selesai. Pengusaha Malaysia telah menambah jumlah penginapan menjadi hampir 20 buah. Tapi pemerintahan Indonesia yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirim protes ke Kuala Lumpur meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputus siapa pemiliknya. Dan itulah tadi beberapa kontroversi yang dialami oleh Malaysia dan Indonesia tentang perebutan Pulau Sipadan dan